Belilah perusahaan yang memperkaya seluruh pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pejabat atau pemilik perusahaannya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan ya. Kali ini saya mau bahas Nusa Konstruksi Engineering ya, DEGIK. Ini dari dulu sempat rame gitu ya. Dulu sih waktu zaman tahun 2010-an lah ya. Nah ini kita lihat ya kinerjanya menarik atau enggak ya untuk sekarang ini 2025 Q3. Oke, langsung aja kita ke disclaimer. Jadi video ini disusun saya oleh Edwin dengan tujuan sharing analisis dari sudut pandang pribadi saya. Jadi isi materi ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum ya, bukan rekomendasi investasi dan tidak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual, atau hold saham yang dibahas ya, DEGIK. Jadi setiap keputusan investasi sepenuhnya jadi tanggung jawab masing-masing teman-teman ya. Jadi do your own research, silahkan analisis sendiri ya, silahkan analisis lebih lanjut kalau memang perusahaan ini menarik ya. Jangan jadikan analisis ini sebagai analisis yang utama. Oke, jadi untuk setiap perusahaan gitu ya yang di bursa efek, yang ada di bursa efek, saya pasti pakai 3 kriteria ya untuk menilai layak nggak ya ini perusahaan ini dibeli. Syarat yang pertama gitu, kriteria yang pertama adalah perusahaan itu harus bagi dividen ya. Kenapa? Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang sudah terbukti profit dari bisnisnya gitu ya. Jadi nggak cuma untung di atas kertas. Jadi keuntungan itu disisihkan oleh perusahaan dan dibagikan kepada kita pemegang sahamnya. Nah makanya perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang pro kepada pemegang saham gitu. Jadi kalau dia nggak bagi dividen, bisa jadi perusahaan tersebut hanya memperkaya pejabatnya atau owner perusahaannya yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi. Memperkaya gimana? Ya karena mereka ini top manajemen ini gajinya udah ratusan juta setiap bulannya ya. Jadi kalau nggak dapat bagi dividen ya mereka santai aja lah gitu ya, mau mereka mengelola asal-asalan nggak profesional terus harga sahamnya jatuh gitu ya, ya nggak usah pusing karena tadi gaji besar udah pasti masuk kantong setiap bulannya. Makanya kita di awal tuh memang harus hati-hati dalam memilih perusahaan. Dan yang kedua ya, perusahaan yang bagi dividen biasanya itu adalah perusahaan yang punya kondisi bisnis yang sehat. Jadi kalau misalnya dia lagi katakanlah lagi sakit nih ya, lagi utangnya terlalu besar, terus rugi terus arus kasnya susah, ya perusahaan nggak akan bagi dividen. Pasti perusahaan itu akan lebih mengutamakan bertahan hidup dulu ya, supaya ya selama mungkin gitu, jangan sampai pilot gitu ya. Nah jadi pasti teman-teman kalau udah tahu nih ada perusahaan yang bagi dividen rutin, terus punya kondisi bisnisnya sehat, pastiin teman-teman itu harus belinya di bawah nilai wajar. Dan jadi jangan beli di di over value gitu, di harga pucuknya di harga terlalu tinggi, jangan. Karena nanti akan rawan koreksi. Nanti kalau rawan koreksi, ya nanti floating loss. Terus udah floating loss ya nunggu dijemput gitu ya, kan nggak tahu kapan dijemput. Makanya teman-teman sebelum berinvestasi ya gunakan akal sehat Anda gitu. Jadi jangan FOMO ya, jangan ikut hati-hatilah terhadap berita, rekomendasi, analis, isu, rumor gitu, dan juga jangan percaya pada saya juga ya. Jadi teman-teman harus analisis lebih lanjut gitu ya. Jadi harus punya alasan yang kuat kenapa beli saham tersebut. Nah jadi ya memang untuk berinvestasi ya kita harus memegang prinsip, yaitu harus sabar, harus orientasinya jangka panjangnya, nggak bisa kita mengharapkan keuntungan itu jangka pendek besar sekali, itu nggak bisa. Dan harusnya fokus pada value ya, jadi value ini dihitung dulu di awal gitu dengan metode valuasi masing-masing, lalu nanti tentuin entry price-nya di berapa. Nah kenapa harus seperti ini? Karena harga saham itu nanti pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang ya, nggak jangka pendek. Jadi kalau jangka pendek itu nggak akan ada hubungan antara harga dengan kinerja ya. Jadi perusahaan yang buruk dia digoreng naik juga banyak setiap hari terjadi gitu. Jadi banyak memancing investor dia masuk beli gitu ya, lalu kembali lagi perusahaan yang buruk nanti harganya juga pasti akan jatuh lagi gitu ya, dan akan meninggalkan banyak investor yang nyangkut di harga atas ya, dan akhirnya mereka menyesal. Jadi jangan sampai kita jadi salah satunya ya. Nah jadi untuk DEGIK, ini kita analisis ya laporan keuangannya versi saya ya. Jadi ini hanya sebagian kecil dari fundamental dan hanya menilai kinerja masa lalu ya sampai 2025 Q3. Jadi kedepannya gitu ya, proyeksi kedepannya silakan lakukan proyeksi sendiri gitu ya. Q4 berjalan sekarang, tahun-tahun ke depan silakan ya hitung sendiri kita kira-kira baik atau enggak ya, bagus atau enggak. Jadi kembali lagi kita hanya fokus di laporan keuangannya, bukan pada harga sahamnya ya. Jadi buat saya penting itu untuk paham laporan keuangan, karena laporan keuangan itu akan bercerita tentang kondisi perusahaannya. Oke, nanti datanya akan dipindahkan ke Excel seperti ini gitu ya, dan teman-teman ini bisa download gratis ya, linknya ada di deskripsi video, passwordnya ALK Edwin.
Oke, sebelum analisis ya saya mau sampaikan dulu ya, mungkin saya mungkin lagi nggak begitu fit gitu, cuman ya yang namanya request harus apa ya dikerjakan aja gitu ya, supaya nggak terlalu lama nunggu. Jadi dimaklumi kalau misalnya ada suara batuk gitu ya di tengah analisis, kita dimaklumi aja. Oke, Degik ya. Nah, ini yang pertama dicek itu adalah riwayat pembayaran dividen ya. Dan untuk Degik ini dia terakhir bagi dividen memang udah lama sekali ya di 2000 tahun buku 2014 ya, terakhir bagi dividen itu 15 Juli 2015. Lalu dia sampai sekarang ya katakanlah udah 10 tahun lah gitu ya, nggak bagi dividen lagi. Kenapa gitu ya, nanti kita cek gitu apa yang terjadi di apa perusahaan ini gitu ya, kenapa dia nggak bagi dividen. Nah, jadi kalau dia nggak bagi dividen terutama 3 tahun terakhir ya udah jelas berarti perusahaan ini nggak menarik gitu ya, nggak perlulah dilihat lebih lanjut kalau buat saya. Karena ya apa gitu ya, jangan sampai kita tuh kadang bias gitu ya, jadi yang udah buruk gitu dicari-cari bagusnya apa gitu. Kebanyakan pengalaman saya dulu waktu berinvestasi juga gitu ya, jadi udah tahu nih nggak bagus ya di awal, atau dulu pakai teknikal juga sama ya, udah tahu kayak gini ya dicari-cari gitu ya yang bagusnya gimana, dan hasilnya loss gitu. Jadi gitu harus apa strict gitu ya di awalnya, buat kita juga strict gitu. Oke, kita ceknya 2025 Q3 ini apa namanya, rupiah ya satuannya. Oke, yang pertama kita cek itu adalah kas Tarakas ya, yang ini nilainya. Dan dibesarin dulu, ini agak kecil-kecil tulisannya. Oke, kas Tarakas ini harus selalu dilihat setiap kuartalnya. Karena apa? Karena seperti teman-teman juga punya uang dalam dompet gitu ya, kan dicek tuh tiap hari ya, kan nggak mungkin dompetnya apa ditinggalin gitu, nggak. Ya harus dicek setiap kuartal, karena kas dan Tarakas ini adalah jumlah uang yang dimiliki perusahaan itu ya, jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan keseluruhannya. Dan si uang ini punya fungsi untuk bayar operasional, untuk bayar ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank gitu. Jadi kalau nilainya terlalu sedikit nih kayak sekarang nih ya, kas Tarakas ini turunnya drastis ya, hampir 75% gitu ya. Itu nanti bisa jadi terganggu, operasional terganggu, apa namanya, ekspansi usahanya terganggu, dan juga bayar pinjamannya keganggu. Jadi hati-hati gitu, jangan terlalu sedikit. Kalau terlalu besar juga ya tanda tanya gitu ya, buat apa kelebihan kas gitu ya dipegang sama perusahaan, padahal ya dinikmati aja untuk pemegang sahamnya dengan cara ya bagi dividen gitu ya, atau ekspansi usaha, atau bayar pinjaman ke bank, atau buyback saham aja, simple gitu ya, mengurangi jumlah saham beredar. Nah, jadi tadi kas Tarakasnya untuk si Degik ini dia turunnya agak apa namanya, agak jauh juga ya. Kenapa gitu ya, kita nanti lihat ya nanti di laporan arus kas. Tapi setelahnya itu kita cek dulu ya ke bagian ekuitas dulu. Nah, ini nih. Nah, ini kan kita udah tahu langsung problemnya gimana. Dan teman-teman yang udah biasa menyimak saya, yang udah cukup paham gitu ya dengan apa gaya saya menganalisis suatu perusahaan, pasti tahu masalahnya di mana perusahaan ini ya. Gitu, dan ternyata ya nggak berubah dari zaman dulu. Jadi saldo labanya ini negatif ya, teman-teman itu harus tahu ya saldo laba itu apa. Saldo laba itu adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan pertama kali berdiri, pertama kali beroperasional sampai sekarang 2025 Q3. Nah, kalau nilainya negatif, artinya apa? Perusahaannya rugi melulu, nggak pernah mencatatkan keuntungan sampai sekarang. Ya, jadi termasuk kategori perusahaan yang bermasalah gitu. Oh, tapi Pak Edwin, ini kan terakhir bagi dividen nih 2014 ya. Jadi dia pernah untung gitu ya, kata siapa? Oh, nggak pernah untung. Betul. Anda betul gitu ya, dia dulu pernah untung. Tapi kan yang jadi kita kan berpatokannya itu tahun buku yang sekarang 2025 Q3, bukan ke masa lalu di tahun buku yang 2014 ini. Gitu. Anda mau bergantung sama kejayaan masa lalu gitu ya, ini perusahaan untung. Enggak, kalau saya enggak seperti itu ya. Selalu apa namanya, kita lihat yang paling aktual. Maka buat saya 2025 laporan kuartal Q1 itu lebih penting daripada Q4 buat saya, karena itu yang lebih baru, lebih terbaru gitu ya, yang lebih memperlihatkan gitu kondisi perusahaan yang terbaru gitu. Jadi dulu pernah untung tapi pernah rugi, setelahnya rugi besar gitu. Jadi dia menghapuskan total keuntungan yang ada dan akhirnya ya defisit. Jadi dia mengakumulasi kerugian. Jadi si Degik ini dari dulu sampai sekarang ya Q2006 telah mengakumulasikan total kerugiannya sebesar 36 miliar. Gak pernah untung gitu ya. Jadi yang seperti ini gitu ya,
tadi saya bilang perusahaan bermasalah gitu. Dan kalau nggak salah Degik ini kan sempat kegocap juga gitu ya, sekarang 114 gitu. Nggak tahu ini saham memang udah lama sekali ya, tahun 2010-an lah gitu ya, saya pernah tahu gitu saham ini. Cuman apa namanya ya, kalau saya gitu yang udah saya bilang misalnya perusahaan ini bermasalah gitu ya, saya nggak akan peduli lagi kalau misalnya harga saham itu digoreng naik gitu ya. Jadi makanya kenapa di awal pembahasan tuh saya sampaikan kita fokusnya di laporan keuangannya gitu ya, kita nggak cari-cari alasan di luar gitu. Jadi laporan keuangannya subjektif, objektif aja gitu. Oke. Jadi udah jelas ya, ini perusahaan nggak bagus. Lalu kita cek ekuitas pemiliknya yang ini nih lainnya ya. Oke, ini yang request gitu ya, saya mohon maaf dulu ya, saya ada banyak batuknya gitu. Tapi demi Anda saya ya kita jalan terus lah ya, biar nggak terlalu lama nunggu gitu. Lagian juga saya melakukan ini sebenarnya hobi juga sih ya, saya senang. Oke, ya untuk perusahaan yang rugi melulu, yang defisit ini dihargai PBV-nya itu memang kurang dari 1 ya, 0,88 ya. Jadi apa namanya? Masih ada potensi profit kalau ke PBV 1. Cuman kembali lagi ya, ini perusahaan yang rugi melulu. Jadi kadang kalau saya sih agak waspada ya sama yang kayak gini. Gitu bisa jadi ini value trap aja gitu ya. Memang pantas dihargai rendah. Oke, setelah itu kita langsung cek ke bagian laporan laba rugi ya. Yang penting itu pendapatan, laba bruto sama laba bersih ya, yang ini nilainya. Penting sekali kita harus melihat pendapatan ya, karena pendapatan ini kan ciri perusahaan yang bertumbuh ya. Kalau bertumbuh ya pendapatannya cenderung naik, artinya barang atau jasa yang dijual perusahaan ini dia dibutuhkan customer gitu ya, disukai oleh pelanggan gitu, oleh masyarakat. Nanti si pendapatan ini nanti dikurangi oleh harga modal barang atau jasa ya. Kalau untuk perusahaan yang konstruksi seperti nanti dikurangi beban kontrak. Nanti keluar laba bruto. Ini penting si laba bruto ini. Kenapa si laba bruto ini penting? Ya karena si laba bruto ini untuk melihat inti efisiensi perusahaan gitu ya, untuk melihat kemampuan perusahaan ini menempatkan harga jual barang atau jasanya di atas harga modalnya. Lewat apa? Lewat GPM ya. Jadi kalau misalnya sekarang ini kan GPM 14% nih. Berarti dia kan kalau kita jual barang 100.000, 14.000 itu kita ambil untungnya ya, meskipun kotor. Nah, 86.000-nya itu ya dia harga modal barang atau jasanya gitu. Jadi kita cari ya memang yang marginnya setebal mungkin ya, yang tinggi, karena nanti akan semakin besar uang untuk net profit. Karena si laba bruto ini kan nanti dikurangi ya, teman-teman tahu ya, pasti yang udah sering menyimak ya, dikurangi beban usaha umum, administrasi, beban apalagi nih, beban lain-lain, beban pajak, nanti keluar laba bersihnya yang ini ya. Tuh laba bersihnya. Nah ini teman-teman harus waspada gitu ya. Karena apa? Karena biasanya perusahaan yang kadang rugi melulu seperti ini gitu ya, kadang diberitakan dia mencatatkan keuntungan gitu ya. Perusahaan ini untung gitu ya, untungnya besar, laba misalnya naik puluhan persen gitu. Dicek dulu gitu. Cek dulu apakah si saldo labanya ini dia udah positif belum. Karena kalau perusahaan yang saldo labanya masih negatif, dia nggak akan bisa bagi dividen. Dia harus harus impaskan dulu gitu ya kerugian yang ada, menutup kerugian yang ada dulu. Ya harus untung terus gitu ya. Kalau misalnya sekarang nih yang untungnya 32 miliar bersih, ini berarti dia perlu ya kurang lebih 2 kali lagi lah ya, 2 kali untung untuk menghapuskan si ini saldo labanya ini, kalau dia besarnya sama segini gitu ya. Jadi kita harus hati-hati gitu. Nah jadi perusahaan ini ya dia profitnya memang dia ada perbaikannya, dia pendapatan naik, laba kotor naik, net profit naik, PR-nya juga memang udah di bawah 15 ya, udah cukup murah lah ya gitu ya, udah borderline gitu ya, mepet. Nah tapi ya kita cek juga ya ke bagian arus kasnya. Nah ini ya yang bahaya. Gini, kita harus cek penerimaan kas ya, yang ini nilainya yang paling atas. Kenapa ini harus dicek gitu ya? Karena penerimaan kas ini untuk memvalidasi si pendapatan gitu. Ini cepat lihat nih ya, teman-teman lihat nih ya, ada rasio penerimaan kas terhadap pendapatan ini 52%. Si Degik ini dia ngaku pendapatan ini kan 627 miliar nih ya. Nah uang yang diterimanya sama si perusahaan itu cuma 330 miliar. Artinya si customer itu cuma DP 52%, nggak pernah bayar full
gitu. Ini drop sekali, padahal yang sebelum ini rasionya 82% ya. Meskipun ini 80% ini buruk buat saya. Ya minimal 90%. Itu minimal sekali. Jadi dia barang kan tadi bayarnya nggak pernah full. Kan jadi kalau teman-teman jual barang 100 juta, customer itu cuma bayar 52 juta. Gitu ya. Saya harus apa namanya? Penting sekali gitu kita melihat apa penerimaan kas. Rasionya harus tinggi. Karena kan si uang kas ini punya fungsi ya untuk bayar operasional, untuk bayar ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Nah ini dikit kayak gini bisa buat apa? Gitu kalau terlalu sedikit 52%. Ya nih kita lihat apa namanya? Dia cuma punya 330 miliar. Bayar supplier 475 miliar, bayar gaji top manajemen nih enak ya 60 miliar. Udah nggak cukup duitnya. Net CFO-nya negatif. Ini bahaya perusahaan seperti ini. Gitu ya, kurang baik. Gitu karena apa? Bisnisnya aja nggak menghasilkan uang tunai. Uangnya habis hanya untuk bayar supplier, bayar manajemen, bayar gaji. Bayar apa nih pajak? Buat apa? Teman-teman punya bisnisnya habis cuma buat itu, bayar karyawan doang, bayar modal barang doang. Nggak sehat ini. Ya, jadi harus positif. Malah sebelumnya ini bagus. Tuh, akan berbeda ceritanya kalau misalnya si penerimaan kasnya ini dia sesuai gitu, katakanlah 100%, 627. Ini pasti positif. Dan kalau nilai positif, dia pasti nanti bisa bayar untuk ekspansi usaha dan bisa juga untuk bayar pinjaman ke bank. Nah, sekarang kita lihat untuk yang aktivitas pinjaman ke bank dulu. Aktivitas ekspansi usaha. Ini nilainya negatif. Ya, kalau nilai negatif, dia bagus. Gitu. Artinya perusahaan ini dia berusaha untuk ya berekspansi. Gitu. Semakin lama semakin besar. Gitu, bagus. Lewat belanja modal nih, perolehan aset tetap. Nah, jadi yang bagus nilainya seperti ini, negatif. Nah, tapi kembali lagi ya, kita fokusnya ke net CFO. Kembali lagi. Ini bayangin ya, operasionalnya nggak nutup. Kalau operasional nggak nutup, berarti harus minjam ke bank. Tuh, perolehan utang bank lagi. Kalau minjam ke bank berarti harus ada konsekuensi bayar bunga bank. Gitu. Dengan kondisi yang bisnis yang nggak menghasilkan uang tunai seperti ini dalam jangka panjang bahaya. Lama-lama pilot juga. Gitu ya. Saya nggak tahu ya, kita nggak cek analisis apa kepemilikan saham masyarakat ya. Cuma kalau misalnya dia dipegang masyarakatnya banyak, ya udah berarti owner perusahaan memang udah exit strategi. Gitu. Tapi biasanya perusahaan yang bermasalah kayak ini pasti ini kemungkinan besar ya. Saya belum cek, Pasti kepemilikan masyarakatnya udah banyak biasanya. Gitu. Jadi ini kan lihat tuh, dia minjem ke bank. Ya. Nilainya positif. Ya untuk supaya menutup ini sih bayar operasional. Gitu. Ya mau gimana bayar kalau dia uangnya nggak cukup. Gitu, simpel aja gitu ya. Jadi apa namanya? Kita melihat gitu, makanya di sini ada penurunan kas yang lumayan besar. Gitu ya, jadi ini nggak sehat gitu. Ini saya nggak cek lagi ya debt to DER-nya rasio lancarnya berapa, cuma kalau udah ngelihat kayak gini ya nggak bagus gitu. Gitu biasanya nggak bagus tuh debt to equity-nya ya memang 1 ya. Tapi coba lihat nih. Rasio lancarnya 867. Nah, ini tuh apa namanya? Rasio lancarnya memang di atas 1, tapi kita lihat ya kas rasionya ini 24 untuk bayar utang yang jangka pendek aja 253, 24 banding 253. Mau gimana nih bayar utang bank yang jangka pendek yang kurang dari setahun harus dibayar. Nah itu permasalahannya di situ. Jadi perusahaan ini jelas nggak sehat ya. Oke, jadi kita apa namanya udah pindahinnya data-datanya si Degik ini. Jadi teman-teman udah tahu ya, tadi udah saya jelaskan ini perusahaan nggak bagi dividen ya, karena apa ya tadi perusahaan memang udah bermasalah, nggak ada bagi dividen, berarti perusahaan ini jelas-jelas nggak menarik ya, saldo labanya negatif, termasuk perusahaan yang bermasalah, nggak pernah mencetak keuntungan, makanya dia dihargainya murah ya, PBV kurang dari 1 ya, cuman ini waspada value trap. Lalu secara memang dia agak murah juga ya, di bawah 15, cuman lagi-lagi ya saya nggak menghindari saham seperti ini. Nah untuk manajemen kasnya ini juga ya udah tahu ya, tadi udah nggak sehat ya, CFO-nya negatif, uangnya nggak nutup, minjam ke bank untuk nutup operasional lah, dalam jangka panjang nggak akan sehat. Dan tadi kas rasio juga sangat kecil, sangat-sangat berbahaya buat saya gitu ya. Cuman kembali lagi ya, yang saya sampaikan ini kita fokusnya di laporan keuangan. Jadi ketika saya bilang perusahaan ini ya nggak bagus buat saya gitu ya, terlepas dari harga saham yang nanti mungkin digoreng naik
gitu ya, mau sampai ke 500.000, saya nggak peduli gitu ya, karena ya tadi kinerja yang apa namanya saham gitu dalam jangka panjang itu harganya nanti akan mengikuti. Ketika nanti dia digoreng lagi, kalau memang perusahaannya bermasalah, nanti juga dia akan turun lagi gitu ya. Cuma nggak tahu nih ya, satu PR buat teman-teman untuk saham ini, coba cek ya kepemilikan masyarakatnya berapa persen gitu. Oke teman-teman, itu aja yang bisa saya sharingkan untuk The Geek gitu ya. Oke, sebelumnya ya saya minta maaf dulu gitu ya, karena memang kondisi saya memang lagi nggak fit gitu ya, tenggorokan lagi radang udah berapa hari nih. Kemarin video yang terakhir juga apa sih, yang kemarin tuh Dilt itu juga apa namanya, kondisinya juga udah mulai nggak bagus gitu ya. Sekarang lagi ya gitu dah, lagi agak sakit sedikit gitu, cuman nggak apa-apa gitu ya, saya tetap lakukan ini gitu karena ya saya senang hobi ya, hobi saya emang gini, kita baca laporan keuangan dari dulu sampai sekarang gitu. Dan ada yang request gitu ya, jadi saya apa namanya, supaya nggak nunggu terlalu lama, dan teman-teman kalau ada request saham sampaikan ya, supaya nanti bisa dibahas gitu. Jadi apa namanya, sama-sama belajar gitu ya. Dan juga kalau ada pertanyaan seputar investasi saham, sampaikan aja gitu ya, nanti akan saya bantu jawab gitu. Dan apalagi ya udah sih, saya rasa gitu aja, mungkin saya nggak bisa terlalu banyak gitu ya, cuman kembali lagi gitu ya, untuk teman-teman seperti melihat dari kasus saham ini, sebenarnya ini contoh kasus saham yang baik ya. Jadi apa yang saya lakukan ini dari 2016 sampai sekarang itu berdasarkan ya pengalaman saya gitu ya, selama apa hampir 9 tahun lah ya, 9 tahun di bursa apa namanya, yang memang fokusnya pada laporan keuangan gitu. Jadi apa namanya ya, mudah-mudahan sharing dari saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman gitu ya. Dan memang kalau memang ada perbedaan pendapat gitu, karena ada ya waktu itu baru-baru juga sih ada yang komen gitu ya di video lama, tapi ini analisisnya Edwin ini ngaco gitu ya, katanya nggak benar gitu. Terus kalau saya sih nggak masalah gitu, cuman saya pengen tahu aja gitu ya, yang bilang apa nama ngaco ini boleh dong sharingkan gitu ya, yang analisis yang nggak ngaco itu seperti apa gitu ya. Karena apa ya namanya, kita sama-sama belajar gitu ya. Takut-takut apa yang saya lakukan ini ada yang miss gitu ya, meskipun sebenarnya yang saya lakukan ini sebenarnya ini semua basic logic gitu ya. Ini semua basic logic gitu. Apa namanya ya, ini mengacu pada 7 ciri perusahaan sehat versi saya gitu. Jadi pos-pos keuangan yang tadi dibahas itu ya akan bermuaranya ke sini gitu. Ada nggak kira-kira yang bertentangan dengan ini? Karena jadi alur dalam membeli saham itu gitu ya. Jadi kalau saya tentuin dulu perusahaannya tadi ya kan, bagi dividen sehat atau enggak. Kalau misalnya dia udah sehat, tinggal masalah harga aja kok. Ya, cocok nggak dengan harga segitu? Cocok nggak nih misalnya Degik dengan harga 114? Gitu, simple gitu ya. Jadi nggak, kalau saya nggak perlu yang sampai dalam banget gitu ya gitu. Jadi makanya saya nggak cover semua analisis gitu, yang fundamental yang lainnya kayak gimana, silakan aja teman-teman cari sendiri. Yang kalau memang bisa proyeksikan sendiri ya silahkan proyeksikan sendiri gitu. Oke teman-teman, itu aja. Semoga sharing dari saya ini bermanfaat, semoga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan ya. Oke teman-teman, saya Edwin dari channel Analis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.